thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Masailul Jahiliyah oleh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada al-mas'alatu tsaminah, permasalahan atau tradisi yang ke-8 dari 27 tradisi jahiliyah atau 128 tradisi jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah dalam bukunya yang kita kaji ini. Kata beliau, al-istidlalu ala butlani syai'i bi annahu lam yattabi'hu illa du'afa. Orang-orang jahiliyah mereka mempunyai tradisi, yaitu berdalil tentang batilnya sesuatu perkara apabila yang mengikutinya adalah orang-orang yang lemah, yakni dalam pengertian kalau mereka melihat suatu perkara yang mana para pengikutnya adalah terdiri dari orang-orang yang lemah, maka mereka beranggapan perkara itu adalah batil. Perkara itu adalah batil. Ini berarti secara tidak langsung mereka berdalil atau berargumentasi dengan kelemahan atau
berargumentasi dengan orang-orang yang lemah, bahwa orang-orang yang lemah itu tidak berada di atas kebenaran, begitu. Nah, ini kebalikan dari prinsip sebelumnya, ya. Di mana prinsip sebelumnya itu mereka beranggapan bahwa suatu perkara itu kalau dianut oleh orang-orang kuat, orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai kemewahan, ya, kehidupannya mewah, harta benda yang banyak, itu berarti mereka itu berada di atas kebenaran. Nah, kebalikannya adalah bahwa kelemahan itu menunjukkan bahwa dia berada di atas kebatilan. Seandainya kalau dia benar, itu pasti dia kuat, gitu. Kalau dia itu benar, ya pasti Allah berikan dia rizki yang banyak, dia kaya. Seandainya dia itu benar, ya pasti dia itu orang yang punya kedudukan. Seandainya dia itu benar, maka dia itu punya pamor, punya kekuasaan, dan seterusnya. Tapi karena dia itu berada di atas kebatilan, dia menyimpang, dia tidak berada di atas kebenaran, maka dia lemah. Finansialnya lemah, miskin, tidak punya harta, kedudukan apalagi tidak punya, cuma rakyat jelata. Kemudian kekuasaan lebih-lebih lagi tidak punya. Gimana rakyat jelata tidak mau punya kekuasaan? Tidak mungkin, gitu. Jadi itu adalah kebatilan pastinya. Kalau orang-orang yang semacam ini berkumpul pada suatu perkara, maka pastikan perkara itu adalah batil. Nah, itu apa? Standar mereka. Ya. Dengan kata lain, bahasa sederhananya bahwa keadaan kaum du'afa itu dijadikan dalil bahwa mereka itu berada di atas jalan yang tidak benar. Begitu. Nah, ini ajaran mereka itu tidak benar. Itu kaum du'afa dijadikan dalil. Ya. Syekh mengatakan yang demikian ini apa dasar hukumnya? Apa dalilnya? Ada dalilnya. Maka dari itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalilnya. Kata beliau, ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah yang maha tinggi, yaitu anu'minu laka wattaba'akal ardalun, yakni mereka berkata, apakah kami harus mengikuti engkau? Wattaba'akal ardalun, sementara para pengikutmu itu adalah orang-orang yang hina, gitu. Ya. Jadi sisi pendalilannya, mereka nggak mau mengikuti dakwah kebenaran karena dakwah yang diserukan itu para pengikutnya orang-orang lemah. Berarti kata mereka, ya kalau orang-orang lemah ya ngapain, itu mereka pasti berada di atas kebatilan. Maka pantas, apakah kami harus mengikuti engkau?
padahal engkau itu berada di atas kebatilan, gitu. Maksudnya apakah iya kami harus mengikuti engkau sementara para pengikutmu itu orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Pemahamannya ya karena orang-orang rendah itu berada di atas sebuah kebatilan. Maka artinya apakah kami mau harus mengikuti engkau sementara engkau itu berada di atas sebuah kebatilan, gitu klaim mereka. Kenapa mereka bisa klaim bahwa di atas kebatilan? Ya pendalilannya ya karena pengikutnya orang-orang lemah, gitu ya. Nah, surat Asy-Syu'ara ayat 111. Wa qawlihi, dan juga firman Allah yang maha tinggi, ahaula'i mannallahu alaihim min bainina. Surat Al-An'am ayat 53. Yaitu mereka orang-orang kaya itu berkata, ahaula'i mannallahu alaihim min bainina, yakni orang-orang semacam inikah di antara kami yang diberi anugerah oleh Allah? Yakni apakah orang-orang seperti ini yang diberikan anugerah oleh Allah di antara kami? Artinya ya gak mungkin lah. Kalau Allah mau memberikan anugerah, memberikan nikmat, nah itu pasti kepada orang-orang yang kuat, punya kedudukan, orang hidup mewah, orang kaya, orang punya kekuasaan. Maka Allah pasti berikan kenikmatan, karunia kepada mereka. Dan itu wajar. Tapi kalau Allah berikan kenikmatan kepada orang-orang yang rendah kayak gini ya gak mungkin. Maka apa yang mereka serukan ini gak mungkin sebuah kebenaran. Karena gak mungkin di masa di tengah-tengah kami orang-orang yang gak ada punya apa-apanya ini kok diberi kenikmatan oleh Allah, gitu. Itu cara apa? Pendalilan. Naam. Jadi mereka berdalil dengan kelemahan orang-orang lemah untuk menunjukkan bahwa orang-orang lemah itu selalu berada di atas kebatilan. Faraddallahu biqaulih, maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan firman-Nya. Ya Allah, apa? Membantah argumen mereka itu, pendapat mereka itu. Allah sanggah pendapat mereka, pikiran mereka, tradisi mereka itu Allah sanggah biqaulihi, dengan firman-Nya, alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Yaitu bukankah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang mereka atau tentang orang-orang yang lebih bersyukur kepada Allah? Loh, apa sisi pendalilannya? Ya sisi pendalilannya adalah ya kalau Allah itu kan lebih mengetahui siapa yang bersyukur dan siapa yang tidak, gitu loh. Allah lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak, gitu. Maka dari itu ketika Allah memberikan karunia-Nya kepada seseorang, apakah orang itu berada termasuk di kalangan para fuqara wal masakin, orang-orang lemah, maka itu berarti Allah tidak salah. Itu memang karena dia pantas untuk mendapatkan itu. Ya karunia Allah. Jadi Allah berhak untuk memberikannya dan Allah tahu bahwa orang itu layak untuk mendapatkan itu. Kalau dia fakir, kefakirannya tidak menghalangi dia untuk mendapatkan karunia Allah. Kenapa? Ya karena dia orang yang pandai bersyukur kepada Allah.
Dia orang yang beriman kepada Allah, dia orang yang berada di atas kebenaran, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, begitu. Jadi walaupun orang itu dia kaya, walaupun orang itu dia punya kekuatan, walaupun orang itu dia hidup mewah, walaupun orang itu dia punya kekuasaan yang luas, tapi kalau dia tidak mendapatkan hidayah, ya memang itu Allah tahu bahwa orang itu tidak layak untuk mendapatkan itu. Ya. Jadi persoalannya itu bukan terletak pada kaya atau bukan, pada miskin atau bukan, atau pada lemah atau bukan, termasuk di antara du'afa atau bukan, termasuk di antara fuqara wal masakin atau bukan masalahnya ada di situ. Tapi masalahnya adalah orang itu berada di atas kebenaran. Ya syukur kalau yang berada di atas kebenaran itu orang yang kaya raya, atau orang yang berada di atas kebenaran itu orang yang punya kekuasaan luas. Orang yang berada di atas kebenaran itu adalah orang yang punya kedudukan. Ya syukur alhamdulillah, ya. Tapi kalau seandainya yang mendapatkan karunia berada di atas kebenaran itu dianut, atau orang yang lemah, orang yang termasuk di antara fuqara wal masakin, itu bukan menunjukkan bahwa kebenaran itu punya aib, tidak. Tetapi kebenaran tetaplah kebenaran. Kebenaran itu tidak akan pernah berubah. Artinya hari ini karena yang memegangnya adalah Fir'aun, maka dia itu benar. Kemudian nanti besok-besok yang memegangnya adalah orang yang lemah, maka dia itu salah. Bukan begitu. Karena dia standar untuk mengukur kebenaran itu bukan terletak pada orang yang memeluknya. Orang yang memeluknya itu siapa saja, dari kalangan budak, dari kalangan orang merdeka, dari kalangan orang Arab, atau dari kalangan non-Arab, itu tidak ada masalah di situ. Tetapi yang masalahnya itu adalah orang itu berada di atas kebenaran atau bukan. Walaupun dia itu dalam pandangan kehidupan dunia adalah orang-orang yang hidup mewah, orang yang punya harta benda banyak, orang yang punya kekayaan melimpah, orang yang punya kekuasaan besar. Tapi kalau dia berada di atas kekufuran, dia berada di atas kesyirikan, dia berada di atas kebid'ahan, atau dia tidak taat kepada Allah, dia mendurhakai Allah Jalla wa'ala, dia mendolimi dirinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan, maka itu bukan berarti jaminan bahwa dia itu berada di atas kebenaran atau dia itu selamat. Harta benda bukan jaminan, kekayaan bukan jaminan, kedudukan bukan jaminan, pangkat bukan jaminan, kekuasaan bukan jaminan bahwa seseorang itu berada di atas kebenaran. Iya. Begitu pula sebaliknya, orang yang lemah, dia fakir, dia miskin, dia termasuk galangan du'afa, bukan berarti itu adalah lambang kebatilan. Ya, bukan berarti itu adalah lambang kebatilan. Berapa banyak orang yang dalam pandangan manusia dia lemah, tetapi di sisi Allah dia mempunyai kedudukan yang luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, rubba ash'ath akbar madfu'in bil abwa lau aqsama 'ala Allah la abarra. Ya, bisa jadi, ya, atau berapa banyak orang yang kusut penampilannya, berdebu, ya, ditolak dari pintu-pintu. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah mengabulkan doa, mengabulkan sumpahnya itu. Ya. Nah, maka sekali lagi kita katakan ini adalah prinsipnya orang-orang jahiliyah atau budayanya orang-orang jahiliyah. Itu ketika Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam mendakwakan kaumnya kepada tauhid, melarang mereka dari kesyirikan, mendakwakan mereka kepada jalan keselamatan, mereka berkata, anu'minu laka wattaba'akal ardalun, apakah kami harus beriman atau kami harus beriman kepada engkau sementara para pengikutmu itu orang-orang yang hina, gitu. Nah ini mereka.
Jadi mereka menolak untuk mengikuti kebenaran karena mereka sudah punya kaidah, mereka sudah punya tradisi, mereka sudah punya patokan, rumus. Yang rumus mereka itu ya kalau orang-orang yang lemah berada di sesuatu perkara, maka perkara itu batil. Jadi ketika itu ya pengikut-pengikut Nabi Nuh itu orang-orang yang lemah. Begitu Nabi Nuh dakwah mereka, pembesar-pembesarnya orang-orang berkelapangan rizki, hidup mewah, dakwah mereka kepada kebenaran, mereka mengatakan anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Apakah pantas, apakah harus kami beriman kepadamu padahal para pengikutmu itu saja orang-orang rendah? Tak mungkin, karena orang-orang rendah itu pasti berada di atas kebatilan. Maka pasti dakwamu ini berada di atas kebatilan, maka tidak pantas kami mengikutimu. Begitu. Ternyata ya kondisinya demikian. Begitu pula bukan hanya terjadi kepada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Ketika di dalam surat Hud ayat 28 itu juga orang-orang kafir itu berkata, mana raka taba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'i. Kata mereka, orang-orang para orang-orang kafir itu, ini di dalam surat Hud itu ayat ayat 27 ya. Ayat 27 itu kelengkapannya, faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaram mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradiluna badiyar ra'i. Maka para pembesar-pembesar dari kaumnya itu, orang-orang kafir itu, para pembesar-pembesarnya itu berkata, kami tidak melihat engkau selain hanyalah seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikutimu itu selain orang-orang yang hina dari kami yang badia ra'i, yang pendek akalnya, yang gampang percaya gitu. Nah, orang-orang yang mengikutimu ini orang-orang yang tidak punya kualitas, begitulah ya. Itu orang-orang kafir berkata demikian, pembesar-pembesar. Ternyata pada zaman Nabi Muhammad SAW juga sama. Pembesar-pembesar musyrikin di zaman Nabi itu ketika Nabi menyeru mereka kepada agama tauhid, Nabi mendakwakan mereka kepada kebenaran, itu mereka memandang remeh ya kaum muslimin yang lemah. Jadi seperti sahabat Bilal bin Rabah, Salman, ya, Al-Farisi, Ammar bin Yasir, bapaknya dan ibunya, itu kan orang-orang lemah ya. Orang-orang yang secara finansial ya lemah, di tengah-tengah masyarakat juga tidak punya kedudukan, jadi mereka dianggap tidak terpandang. Nah, pembesar-pembesar kaum musyrikin itu ketika Nabi mendakwakan mereka kepada tauhid, mereka merasa pengikutmu itu kan orang-orang lemah kayak gitu, kami kayaknya nggak bisa sama mereka, nggak mungkin lah. Kalau seandainya dakwamu ini benar, ya pasti orang-orang terpandang yang mengikuti engkau. Maka mereka berinisiatif. Mereka berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma najlisu ma'aka wa haula'i indak. Kami tidak mau duduk denganmu
tidak mau dengar dakwamu, tidak mau dengar ceramahmu. Sementara orang-orang ini ada bersama denganmu. Jadi dia merasa kalau dia duduk di situ, tuh duduk sama orang-orang rendah. Dan memang di zaman ini ada manusia yang kayak gitu, sombong, angkuh. Dia merasa dirinya sudah tua, lalu kalau mau belajar di situ ada anak-anak muda gengsi, nggak mau. Wah, anak-anak muda ngapain gitu. Apalagi kalau dia sudah jadi pejabat, ya, sudah jadi raja misalnya, walaupun belum tahu tulis, ya, tapi karena sudah punya kedudukan ya tidak mau belajar kalau di situ ada orang-orang yang dianggap cuman anak-anak kemarin. Ya. Jadi memang itu prinsip-prinsip jahiliyah sebenarnya. Maka pembesar-pembesar Quraisy itu ketika Nabi mendakwahi mereka, mereka lihat pengikut-pengikut Nabi itu semisal Bilal bin Rabah, orang-orang rendah ya, dalam sudut pandang manusia, tidak punya harta, tidak punya kedudukan seperti Ammar bin Yasir, seperti Salman Al-Farisi ya, dan seterusnya. Jadi mereka itu memandang rendah orang-orang ini, maka mereka mengatakan mana jilisu ma'aka wa haula'i indak. Kami enggak mau duduk bersamamu kalau ada orang-orang ini di seputarmu. Enggak mau. Enggak mau. Sebab itu apa? Ij'al lana majlisan ghaira majlisihim hatta natafahama ma'ak. Buat kami majelis khusus, enggak boleh ada mereka. Ya, supaya kita bisa saling memahami, ya. Subhanallah. Ini cara jahiliyah, ya. Ini tariqah jahiliyah, ini metode jahiliyah. Dan kita nasihatkan kepada sebagian para ustadz di zaman ini, karena mereka terlalu dekat dengan para donatur, para muhsinin, orang-orang kaya raya, ya, dari kalangan emak-emak yang kaya-kaya. Jadi emak-emak itu bikin kajian sendiri khusus di rumah-rumah, di tempat mereka, nggak mau gabung sama yang lain, jamaah-jamaah yang lain. Katanya jamaah-jamaah yang lain kan ya nggak enak lah, nggak selevel duduk sama mereka. Pakaian mereka juga ndak punya branding ya, pakaian merek-merek biasa ya. Kita buat aja deh majelis sendiri khusus emak-emak yang tajir-tajir, yang kaya-kaya. Ya, subhanallah. Nah ustadznya ikut, mau. Buat sendiri aja kajian khusus. La haula wa la quwata illa billah. Ya, apakah gerangan yang membuat orang kayak gitu? Ya, merasa dirinya lebih istimewa ketimbang yang lain. Ada sampai ngajinya, ngaji kalau di masjid aja kurang keren. Sewa hotel deh, ngaji di hotel aja. Ya, sewalah hotel mahal, ngaji di situ. Ya. Orang yang mau datang ngaji bayar tiket seperti mau nonton bioskop. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Ustadznya ya, dibayar datang. Nah ini musibah. Kenapa? Ij'al lana majlisan ghaira majlisihim hatta natafahama ma'ak. Buatkan kepada kami suatu majelis khusus supaya kita bisa saling memahami di sana. Ya, apa maumu dan apa mau kita. Tidak boleh ada orang-orang ini ngaji sama orang itu enggak enak. Ya gitu. Orang-orang itu bikin ribet aja. Ya. Nah, gitu. Subhanallah. Maka buatlah majelis-majelis khusus. Yang datang ke sana emak-emak pakai Mercy, ya. Pakai apa? BMW, ya. Mobil-mobil mewah yang harga-harganya miliaran. Ini mau ngaji apa mau lomba tanding kekayaan? Ya. Nah, musibah. Sadar atau tidak sadar, ini telah terjatuh dalam perilaku jahiliyah. Nah, maka coba bayangkan
Ketika pembesar-pembesar Quraisy mempunyai metode seperti ini, ternyata nggak beda jauh metode ini dengan metode yang juga sudah ada pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, juga sudah ada pada zaman Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Jadi kita katakan sekali lagi bahwa kebatilan dan para pengusungnya itu selalu mempunyai metode yang sama dari zaman ke zaman. Walaupun bahasanya mungkin agak beda-beda sedikit, tapi maksudnya sama. Orangnya berbeda karena berbeda zaman, berbeda tahun, berbeda abad, tetapi metodenya, uslubnya, kaidahnya, rumusnya sama. Ya. Maka dari itu kita katakan di zaman ini, di umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau ada sebahagian orang yang berjalan dengan prinsip seperti ini, maka kita katakan masih ada pada diri mereka peninggalan-peninggalan jahiliyah. Nah, lalu coba bayangkan, ini metode ya. Kalau kita katakan, Ustadz ini cuma metode, ini cuma cara aja, ya supaya kita bisa menyampaikan dakwah. Ini metode itu kan bebas Ustadz ya. Ya, maka kita katakan ya, kalau Anda mengatakan metode itu bebas, maka coba mari kita lihat kisah yang tersebut di hadis Nabi atau kisah yang berkaitan dengan pembesar-pembesar Quraisy ini. Ketika mereka meminta Rasulullah membuat majelis khusus kepada mereka, itu metode apa bukan? Ya metode. Seandainya kalau Rasulullah, ini kan cuma metode, ya enggak apa-apalah, kita buat aja majelis khusus, ngaji khusus untuk mereka, enggak boleh ada orang lain gitu kan. Majelis khusus biar kita ngomong-ngomong khusus, enggak boleh ada yang orang-orang ini, enggak boleh. Kan cuma metode supaya mereka bisa ikut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pembesar-pembesar Quraisy itu mereka meminta untuk membuat majelis khusus bagi mereka, Nabi yang waktu itu sangat bersemangat supaya pembesar-pembesar Quraisy ini dapat hidayah. Hampir-hampir Nabi mau buat majelis khusus, mau buat, iya. Nabi mau buat untuk mereka karena cuma metode, cuma apa? Metode. Tapi apa yang terjadi? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditegur oleh Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-An'am ayat 52 sampai 53. Allah berfirman, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina." Ketika Nabi mau untuk buat majelis khusus itu, Allah tegur, kata Allah, janganlah engkau usir orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan di petang hari. Tidak boleh. Ya, walaupun mereka itu kelihatannya fakir, lemah, ya, orang-orang kecil, nggak punya kedudukan, rakyat jelata, ya, tidak boleh. Jangan, biar saja sudah. Nah, kenapa? Ya mereka mengharapkan keridhaan Allah. Mereka lebih tulus dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mereka serius, mereka ikhlas, mereka berjuang dengan susah payah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jangan usir mereka hanya karena orang-orang punya duit ini, ya. Nah, begitu. Kenapa? Kata Allah berikutnya,
Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun atas perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka. Sehingga engkau dengan itu, dengan perbuatan mengusir mereka itu, termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah ditegur ya, ditegur oleh Allah. Demikianlah kami telah menguji sebagian mereka yang kaya itu dengan sebagian yang lain yang miskin, agar mereka orang-orang kaya itu berkata, ahaulai manallahu alaihim min bainina. Orang-orang semacam inikah di antara kami yang diberi anugerah oleh Allah? Gitu, ya. Nah, jadi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditegur oleh Allah azza wa jalla, ya. Nah, karena mereka punya prinsip itu tadi. Ya, mereka sudah tertanam dalam prinsip mereka, dalam budaya mereka, bahwa tidak mungkin orang-orang lemah itu mendahului orang-orang kaya dalam mendapat hidayah. Itu tidak mungkin. Jadi kalau ada orang-orang lemah yang berada di atas sesuatu perkara yang orang kaya tidak berada padanya, maka itu pasti orang-orang lemah itu salah. Kenapa? Karena nggak mungkin mereka mendahului kami dalam mendapatkan apa? Kebenaran. Subhanallah. Padahal hidayah ini punya Allah, ya. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, maka mereka mengatakan laukana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya Al-Quran itu benar, maka tentu mereka orang-orang miskin itu tidak mendahului kami dalam beriman. Tak mungkin. Seandainya Al-Quran itu benar, maka ini pasti Al-Quran ini salah, batil ini. Ya begitu. Ya. Nah, demikian. Ikhwanna fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah. Kita masuk pada tradisi yang ke-9. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.